Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizal Fitra, NPM 2331271. Di video kali ini saya akan menjawab soal-soal yang Bapak berikan, yaitu mata kuliah troubleshooting dan administrasi sistem. Di sini saya akan mengerjakan soal tipe A. Baik, langsung saja ke soalnya. Pada soal pertama itu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sistem operasi? Sistem operasi atau operating system adalah perangkat lunak yang bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras komputer. iOS mengelola sumber daya komputer seperti prosesor, memori, dan perangkat input atau output, serta menyediakan lingkungan untuk menjalankan aplikasi. Contohnya, Windows, Linux, dan macOS. Lalu soal kedua, jelaskan secara singkat tentang sejarah komputer. Sejarah komputer dimulai pada abad ke-19 dengan ditemukannya mesin penghitung mekanis. Generasi komputer berkembang dari generasi pertama, yaitu kisaran tahun 1940 hingga 1950 menggunakan tabung vakum. Pada generasi kedua, kisaran tahun 1950 sampai 1960, yaitu menggunakan transistor. Pada generasi ketiga, kisaran tahun 1960 sampai 1970 menggunakan sirkuit terpadu atau IC. Lalu pada generasi keempat, 1970 hingga sekarang menggunakan mikroprosesor. Dan yang terakhir pada generasi kelima atau masa kini fokus pada kecerdasan buatan. Lalu soal ketiga, sebutkan 7 komponen penting pada motherboard. Komponen yang pertama yaitu ada CPU socket, yaitu tempat memasang prosesor. Lalu yang kedua, RAM slot, yaitu tempat memasang modul memori. Ketiga, ada chipset, yaitu mengontrol komunikasi antara CPU, RAM, dan perangkat lainnya. Yang keempat, ada power connector, berfungsi sebagai menghubungkan daya dari power supply ke motherboard. Lalu yang kelima, ada PCI atau PCI slot, yaitu untuk memasang kartu tambahan seperti kartu grafis. Yang keenam, ada storage connector, yaitu untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti SSD atau HDD. Lalu yang terakhir ada BIOS atau UEFI chip, yaitu untuk mengatur konfigurasi dasar sistem. Soal keempat, apa fungsi ALU pada prosesor? ALU adalah bagian dari prosesor yang bertugas melakukan operasi aritmatika atau penjumlahan, pengurangan, dan lain-lain, dan logika AND, OR, NOT. ALU bertanggung jawab atas pemrosesan data, numerik, dan pengambilan keputusan logis dalam program. Soal kelima, sebutkan 3 kegunaan BIOS. Kegunaan yang pertama yaitu melakukan POS atau Power on Self-Test, yaitu untuk memeriksa perangkat keras saat komputer dinyalakan. Kegunaan yang kedua yaitu mengatur konfigurasi dasar perangkat keras, seperti boot order. Dan yang ketiga atau yang terakhir, menghubungkan sistem operasi dengan perangkat keras melalui pengaturan firmware. Soal ke-6, sebutkan 4 alat input dan output beserta fungsinya. Yang pertama alat input, ada keyboard. Keyboard berguna untuk memasukkan teks dan perintah. Lalu alat input yang kedua ada mouse, yaitu untuk navigasi dan interaksi dengan antarmuka. Lalu alat output yang pertama ada monitor, yaitu berfungsi sebagai menampilkan informasi secara visual. Dan yang kedua atau yang terakhir printer, yaitu berguna sebagai mencetak dokumen atau gambar. Selanjutnya soal yang ketujuh, sebutkan macam-macam permasalahan pada komputer dan berikan solusinya. Di sini saya ada 3 macam. Yang pertama ada komputer lambat. Komputer lambat itu solusinya kita bisa bersihkan file sementara, menambahkan RAM, atau menggunakan SSD. Lalu permasalahan yang kedua, komputer tidak bisa nyala. Solusinya yaitu selalu periksa kabel daya, PSU, atau motherboard. Dan yang terakhir, misalnya layar tidak menampilkan gambar, yaitu solusinya bisa periksa koneksi kabel atau ganti monitor. Selanjutnya, kita disuruh untuk melengkapi informasi sesuai dengan fungsinya. Yang pertama ada nama komponen. Pertama ada RAM.
RAM atau Random Access Memory yaitu berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara yang sedang digunakan oleh sistem atau aplikasi untuk mempercepat proses pemrosesan. Lalu yang kedua ada prosesor. Prosesor itu berfungsi sebagai otak komputer yang mengolah dan mengeksekusi perintah atau instruksi dari perangkat lunak. Lalu yang ketiga ada hard disk. Hard disk berfungsi sebagai media penyimpanan permanen untuk data, aplikasi, dan sistem operasi. Lalu yang keempat ada LAN card, berfungsi sebagai menghubungkan komputer ke jaringan lokal atau LAN atau internet. Lalu yang kelima ada VGA card, itu berfungsi untuk memproses data grafis dan menghasilkan output visual ke monitor. Yang keenam ada BIOS. BIOS sendiri itu berfungsi untuk mengatur konfigurasi dasar perangkat keras dan menjalankan POST atau Power on Self-Test saat komputer dinyalakan. Lalu yang ketujuh ada baterai CMOS, berfungsi untuk menyimpan pengaturan BIOS seperti waktu, tanggal, dan konfigurasi hardware ketika komputer dimatikan. Lalu yang kedelapan ada sistem operasi atau operating system, itu berfungsi sebagai pengelola sumber daya, perangkat keras, dan perangkat lunak, serta menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Dan yang terakhir atau yang kesembilan ada software, yaitu berfungsi sebagai kumpulan instruksi atau program yang digunakan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu pada komputer. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.